Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada materi pecahan. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pecahan dan mahasiswa mampu mengoperasikan penjumlahan pada pecahan. Ya. Nah, proyek kita kali ini adalah mahasiswa membuat video pembelajaran. Pelajari materi berikut sebagai bahan untuk membuat video pembelajaran. Kelompok 1, membuat video konsep pecahan. Kelompok 2, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kelompok 3, perkalian pecahan. Kelompok 4, pembagian pecahan dan pecahan desimal. Kelompok 5, permasalahan konteks pecahan. Dan kelompok 6, perbandingan rasio. Nah, sekarang kita masuk materi pecahan. Dalam suatu keluarga, ibu membeli buah nanas. Buah nanas dikupas dan dimakan untuk semua anggota keluarga. Bagaimana cara berbaginya? Nah, nanas dipotong menjadi beberapa bagian. Berapakah nilainya? Apakah ada yang tahu kalian semuanya? Bagaimana cara menunjukkan bilangan pecahan? Nah, ini contoh salah satu. Ada persegi ya. Ini disebut satu persegi. Nah, kalau persegi ini kita aksir satu atau kita kasih warna satu ya. Artinya persegi ini kita bagi 4, maka yang satu warna ini disebut 1/4 atau 1/4 bagian dari persegi. Nah, pada 1/4 angka 1 itu sebagai pembilang dan angka 4 sebagai penyebut. Nah, apa itu definisi pecahan? Jadi pecahan itu adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B atau dibaca A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Juga bukan kelipat bilangan B. Nah, contohnya 2/3, 1/2, atau 3/4. Nah, ini ada persegi yang dibagi 2. Jadi yang warna biru itu sebagai satu bagiannya. Seluruhnya ini ada 2 bagian. Berapakah bagian warna biru? Nah, jadi kalau kita lihat itu adalah 1/2. Jadi 1 bagian. Karena seluruhnya ada 2, maka jadi 1/2. Bisa ya? Sekarang kita lanjut. Sekarang dalam persegi ini dibagi 4, jadi seluruhnya ada 4 bagian. Yang diwarnai ada 3 bagian. Berapakah bagian warna biru? Ya, betul sekali. Jadi itu adalah 3/4. Bagus. Kita lanjutkan. Operasi hitung pecahan. Perhatikan di sini ada 1/4 ditambah 2/4. Apakah benar 3/8 hasilnya? Oh, salah. Mengapa? Jelaskan dan tunjukkan faktanya kalau hasilnya bukan 3/8. Oke, kita lihat. Ya, tadi diminta 1/2. Ya. Diminta tadi 1/4 ya. 1/4 ditambah 2/4 ya. Nah, ini 1/4 gambar perseginya dan ini gambar persegi 2/4. Bagaimana? Tadi kan penjumlahan, berarti satu persegi ini kita gabungkan ke persegi kosong ini ya. Masukkan, yang 2 ini juga masukkan sehingga jadilah gambarnya seperti ini. Jadi 1/4 ditambah 2/4, kalian lihat ada berapa dalam 4 bagian ini? Ada 3, jadi 3/4. Jadi persegi yang utuh ada 4 bagian, terisi 3 bagian. Jadi penyebut pada pecahan kalau kita lihat tidak dijumlahkan. Nah, inilah faktanya. Pada operasi penjumlahan pecahan, jika penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan hanya pembilang. Jadi temuan kita adalah apabila kita buat dalam bentuk simbol A per B ditambah C per B
Jadi penyebutnya B sama, berarti hasilnya adalah A ditambah C per B. Nah, bagaimana jika penyebut pecahan tidak sama? Nah, sekarang perhatikan. 1/2 ditambah 1/4 apakah sama dengan 2/6? Kedua pembilang dijumlahkan, penyebut dijumlahkan. Salah ataukah benar? Oke, kalau salah, mengapa? Jelaskan dan tunjukkan faktanya. Oke, kita lihat sama seperti tadi ya. Tadi masalahnya adalah setengah ditambah 1/4. Nah, kalau kita bandingkan, mana yang lebih besar? Apakah setengah, apakah 1/4? Ya, kalau manusia pasti tahu mana yang lebih besar ya. Betul sekali, setengah. Sekarang, setengah dengan 1/4, apakah dapat langsung dijumlahkan? Tidak bisa. Mengapa? Iya, bagus ya. Karena dia tidak sama besarnya ya. Kalau kita lihat tadi ya, 1/4. Maka yang persegi 1/2 ini harus kita bagi supaya dia sama besarnya dengan 1/4. Jadi setengah ini kita tarik garis seperti ini, maka dia menjadi 4 bagian. Sehingga kalau kita hitung warna birunya menjadi 2/4 ya. Nah, jadi kita gabungkan yang 1/2 tadi menjadi 2/4 ditambah 1/4 ke persegi yang kosong ini. Kita gabungkan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi kita lihat di sini penyebut yang berbeda tadi dibuat menjadi sama besar ya. Jadi sama-sama 4. Jadi jika penyebut pecahan berbeda, maka perlu disamakan terlebih dahulu dengan cara membagi bilangan tersebut sama besar bagiannya. Ya, oke, ini faktanya. Ya, nah itu berarti secara matematis disebut pecahan senilai. Jadi yang penyebutnya berbeda kita buat menjadi sama. Jadi dia pecahannya senilai. Bisa dikalikan dengan C setiap pembilang dan penyebut atau masing-masing dibagi dengan D, pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana untuk pengurangan pecahan? Nah, untuk pengurangan pecahan analog dengan penjumlahan pecahan tadi ya anak-anakku, sama sehingga kalian bisa menggunakan, kita dapat kesimpulan bahwa jika penjumlahan sama penyebut, pembilangnya saja dijumlahkan, penyebutnya tetap. Kemudian kalau dia berbeda penyebut, kita buat perbandingan senilainya sehingga dia bisa dijumlahkan. Kemudian pada pengurang sama, kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya saja yang dijumlahkan. Kalau penyebutnya berbeda, kita buat dulu dia samakan dengan penyebut. Ya. Nah, inilah tadi namanya pecahan senilai. Ya. Baik, untuk latihan gunakan konsep pecahan, tunjukkan faktanya dengan model ya, dengan persegi atau apapun. Selesaikan masalah yang ada di LKM, ada penjumlahan pada penyebut yang sama, ada penjumlahan pada penyebut yang berbeda, ada pengurangan pada penyebut yang berbeda. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan nanti pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.